C dari panitia OC untuk agenda dalam bulan juga atas pajakan salah kepada pimpinan kita bisa Bapak-bapak yang saya hormati, kemudian juga Bapak Monas selaku anggota Dewan Pembina Universitas, Pak Sekjen, Ketum, Wakil, dan Bapak-bapak Kepala pemerintah yang sudah hadir pada pagi dan siang. Dan juga kepada simpatisan dari SAS yang tetap solid untuk mendukung kepengurusan SAS di bawah pimpinan Pak Haji Samsudin. Jadi Bapak sekalian, ini yang update terbarunya ini ternyata dari pihak SAS 21. Saya kira ini SAS 2. Apa kita sebut SAS 21 atau apa? 21 SAS lah. Ada orang yang mengatakan NASA sebagai SAS lah. Mereka ada di sebelah kanan, kalau bang di kanan. Barusan tadi ada penawaran dari mereka untuk mengontrol. Sebelumnya pagi juga sudah ada orang yang katanya tidak masuk ke struktur malah itu pada di Dewan Kehormatan di organisasi apa itu kedua menyikapi itu tadi saya sudah sampaikan kita tidak bisa mengatakan Abdal ngomong ini itu kemarin dulu juga kita sepakati bahwa keputusan yang dibuat oleh organisasi itulah yang akan kita pakai ke depan. Jadi tidak lagi sensitif. Jadi yang kita sepakati ini adalah langkah hukum. Ya, biar bapak-bapak tahu di langkah hukum itu apakah sudah dilakukan oleh DPP. Saya jawab sudah kita lakukan. Dan ini sedang berproses, baik itu langkah gugatan maupun langkah hukum yang lainnya terhadap keluarnya SK Menkumham 2 Januari 2022 ya, yang mengatakan perkumpulan SAS di bawah pimpinan Haji Bodin Zulkarnain. Kita tidak terima. Begitu pun juga cabang-cabang SAS yang ada di seluruh Indonesia. Lebih kurang itu sudah sebelum itu sudah ada 50 cabang yang menolak tugas 2021 dan setuju tugas 2022. Nah sekarang ini kita lagi memverifikasi dan mendata cabang-cabang yang menolak atas keluarnya SK Notaris 2 Januari 2022 atas FPD-nya Haji Bodin Zulkarnain sebagai ketua. Nah informasi yang terakhir itu sudah ada sekitar 48 cabang. Jadi sudah ada 48 cabang SAS di daerah yang mengirimkan surat kepada DPP untuk menolak SK Menkumham 2022 dan artinya tetap mematuhi SK yang sebelumnya sudah keluar buat kepemimpinan Pak Samsudin. Nah ini sebelum saya itu sedikit nolaknya saya sampaikan kepada bapak-bapak. Nah ini ada Pak Ketua, ada Pak anggota Dewan Pembina. Nah mungkin saya mintakan dulu kepada Pak Ketua untuk menyampaikan sedikit masukan, sedikit arahan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dikit dia bilangin capek. SAS oke. SAS oke. Terima kasih. Alhamdulillah. Siang ini mengangkat undangan ke seluruh masyarakat yang disambung tahun November 2020 dan kelima maksudnya untuk kemudian kita dibawa dan ketua cabang dan simpatisan dari SAS yang saya cintai, terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini dalam rangka mensupport
bahwa SAS ini satu dan SAS ini tetap berdiri marwahnya, berdiri tegaknya sikap kita untuk beribadah di SAS ini. Kami dari DPP SAS sudah coba mengikuti langkah-langkah organisasi sesuai anggaran dasar yang kita bikin setiap pulang bersama atau setiap mukes. Semoga anggaran dasar yang kita pedomanin itulah roda atau pijaknya kita untuk menjalankan satu organisasi. Mudah-mudahan kita tidak tetap berubah dan sesuai arahan dari Pak Abdal tadi, betul 56 sudah mendukung kita untuk menunda mukes, yang sudah menolak hasil SK Menkumham itu juga sudah 48. Semoga ini meningkat terusnya dan kita tetap solid dan kita tetap tenang dan kita serahkan kebenaran itu pasti muncul dengan Allah yang melindungi kita. Terima kasih Pak Abdal, terima kasih Pak Kona, terima kasih Pak Segen, Pak Bendung dan semuanya. Bila Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bendung atas himbauannya itu. Kemudian tidak lengkap dasarnya kita juga minta dari Pak Tonas menyikapi atau informasi yang terbaru. Jadi ini informasi terbarunya Pak Segen sebetulnya. Jadi ada beberapa orang yang mengatasnamakan putusan dari setelah mau ngajak untuk hidup bersama. Itu gitu. Jadi tadi pertama saya terima, terus tadi yang kedua Pak Budi yang terima, Pak Capres. Untuk perihal ajakan dari mereka. Kita belum mengatakan iya, kita juga belum mengatakan tidak. Dan gitu kan. Jadi tentu kita harus bicarakan lagi, apalagi di sini ada Pak Budi, ada Pak Segen, ada juga Pak Tonas satu yang Nah untuk itu mungkin ya saya minta dulu pandangan beliau Pak Tonas menyikapi undangan tawaran dan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Abdal sebagai penasihat hukum DPP SAS. Juga terima kasih banyak kepada Ketua Umum Pak Sekjen, pengurus cabang, pengurus Korwil ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sampaikan pertama begini. Kita DPP SAS itu solid. Kita tidak pernah mengenal yang namanya DPP tandingan. Ya. Kalau dalam organisasi itu menang kalah itu biasa. Ketika orang itu kalah, kemudian dia bikin kongres atau kemudian bikin mubes, para pendukungnya yang kalah itu bikin mubes sendiri, itu namanya ilegal. Jadi ingin saya luruskan, kita tidak mengenal yang namanya DPP SAS 21. DPP SAS tetap DPP SAS yang dibawa kepemimpinan Pak Haji Samsudin. Itu kita pegang. Jadi kita di dalam apapun bicara tidak kita kenal yang namanya DPP yang lain. Yang kita kenal adalah DPP SAS yang dipimpin oleh Pak Haji Samsudin. Itu pegangan kita semuanya. Yang kedua, kita baru kali ini, seingat saya, baru kali ini ada terjadi di kampung kita model seperti ini. Ada orang sulit air yang melakukan kegiatan, melakukan hal-hal yang di luar perkiraan kita semua. Ini sudah terlalu jauh, ya kan? Kalau dia mengatakan dia tokoh, berarti kita kan orang bicara tentang kearifan. Tetapi saya lihat dia tidak ada arifnya, bahkan melakukan hal-hal seperti itu, malah mengancam, menggembok kantor kita, dan menurut saya itu sudah jauh sekali. Mereka secara sepihak melakukan hal seperti itu, maka saya mengatakan mereka itu adalah bagian dari gerombolannya. Jadi saya mengatakan kepada mereka, ya itu adalah gerombolan. Memang kita tahu hari ini mereka mengatakan bahwasanya ada terjadi SK oleh Menteri Hukum dan HAM. SK itu belum final. Jadi SK itu saya katakan belum final. Karena apa? SK itu dibikin sepihak dan Menteri Hukum dan HAM hanya melegalkan apa yang dikeluarkan oleh yang namanya notaris. Notarisnya notaris abal-abal, kita tidak kenal dan kita pernah datangi, notarisnya juga tidak ada. Kantornya nggak ada, orangnya juga orang buronan. Ya kan? Orang buronan ya. Jadi bisa kita katakan ini semuanya akal-akalan. Karena akal-akalan
Dengan kata lain, apalagi yang bisa saya sebut kalau bukan ini bagian dari gerombolan, ya kan, memanfaatkan kelemahannya dari sistem dari Departemen Hukum dan HAM yang hanya menerapkan hasil dari surat dari notaris itu. Makanya kita gugat ke PT Tun. Nah, dengan gugatan itu ke PT Tun, maka statusnya mereka itu tidak bisa berkegiatan apapun di dalam organisasi. Ya kan, secara de jure oleh negara memang dia diakui, tetapi secara de facto kita yang punya. Gedung ini adalah rumah kita. Jadi saya sesalkan mereka itu melakukan ada pengembokan. Oleh karena itu saya minta DPP SAS melaporkan oknum tersebut. Kita katakan bahwasanya oknum itu adalah bisa saya katakan itu adalah pencuri. Ya kan? Karena kita nggak kenal mereka. Mungkin di antara kita ada kenal, tapi saya katakan kita tidak mengenal mereka dan kita harus laporkan mereka kepada kepolisian. Ya kan? Masuk tanpa assalamualaikum kemudian menggembok rumah orang. Itu satu hal. Kedua, masalah kita sudah juga laporkan ke PT Tun dan kita juga sudah melakukan minta perlindungan hukum. Mereka gembok kemarin, ada yang ada orang gembok kemarin, mereka datang hari ini, kita sudah minta perlindungan hukum kepada Polri. Dan itu sudah sampaikan kepada Mabes Polri, Polda Metro Jaya, kemudian kepada Polres. Artinya, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak ada ibu-ibu sini, bapak-bapak yang ada di pengurus DPP SAS, beserta aset DPP SAS semuanya adalah perlindungan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi jangan takut, jangan gentar kita ngadapin orang-orang seperti itu. Ya kan, saya minta tolong jangan gentar, jangan takut. Intimidasi dan apa semuanya bagi kita udah biasa. Ya kan? Dan apalagi kita tahu siapa nenek moyang mereka, siapa itu kan kita tahu semua, kita berkeluarga dengan mereka semua. Tapi cara mereka memperlakukan kita menurut saya itu tidak ada kekeluargaan. Ya. Kemudian ada upaya tadi tadi ada upaya melakukan mereka memutus orang. Saya pikir harusnya DPP SAS tidak gubris. Karena kita juga tidak kenal mereka dan juga utusannya juga kita nggak kenal. Mungkin karena kita kenal personal ya kita mungkin bisa saja terima. Tapi apapun itu bukan keputusan DPP, bahwasanya itu mereka kita terima secara utusan. Tidak ada. Ya kan? Kita tidak mengenal mereka. Ya kan? Kita tidak mengenal, mereka melakukan tugas sendiri mau-maunya aja. Ya kan? Saya nggak bisa bayangin kalau seandainya Jokowi jadi presiden, tiba-tiba Prabowo bikin sidang juga para pendukung yang ngecap dia jadi presiden, jadilah dua presiden di Republik ini. Nah kayak begini ini kan kita dibego-begoin orang aja. Jadi saya pikir orang kita harus tolak mereka. Kita katakan kita tidak mengenal mereka. Ya, jadi bapak-bapak, saya inginkan bahwasanya kita tidak mengenal organisasi mereka. Yang penting juga adalah masalah MUBES. DPP SAS bulan Oktober tahun lalu 2021 sudah memutuskan bahwasanya menunjuk panitia MUBES. Panitia MUBES pada saat itu sudah dibentuk. Kemudian apakah panitia MUBES itu sah secara organisasi? Sah, karena dia dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat DPP SAS. Apakah cabang-cabang yang ada SK-nya sah? Sah sampai hari ini. Apakah Korwil yang ada? Sah. Apakah DPP sah? Sah. Kemudian ada orang lain mengklaim seperti itu. Tanggal 2 berarti dia secara de jure dia diakui oleh negara. Oke, tapi kita gugat berarti DPP kita masih statusnya sama dia itu sama. Dan SK itu belum dibatalkan. Yang bisa membatalkan SK DPC dan DPW dan Korwil serta pokoknya itu adalah pengurus pasang kunci. Kalau yang baru kita belum, karena statusnya dia nggak jelas, dia masih di dalam kasus di dalam persidangan pengadilan. Jadi jangan gubris, jangan apa-apa. Yang namanya pengurus cabang, pengurus wilayah, kemudian panitia MUBES tetap berjalan. Tidak bisa kita berkantor di sini, kita pakai Zoom. Mungkin di rumahnya Pak Ketua Umum atau di rumahnya Pak Abdal atau di kantornya kita tetap. Tapi yang jelas kita akan rapat tetap berjalan, panitia tetap berjalan, tidak ada halangan apapun. Jadi saya pikir tetap semangat, tidak usah khawatir dan lain sebagainya, tetap jalan saja, ya kan? Jadi pertemuan hari ini saya pikir saya memberikan informasi bahwasanya kita nggak usah gubris. Nah sekarang kita udah selesai di sini, kan momennya kan mereka mau datang ke sini pagi. Sekarang mereka kan nggak datang, mereka besok di seberang. Oke silakan aja. Nah sekarang kita udah tidak dianggap selesai. Foto-foto ini semua diupload, bahwasanya kita katakan
kita tidak mengenal dan itu juga bukan bagian dari DPP SAS dan juga bukan pengurus SAS. Ya udah kita tidak mengenal, ya kita pulang aja, kita nggak apa-apa, tidak masalah. Ya kita bubar aja dan saya yakin kalau mereka melakukan kekerasan, kita foto dan kita upload di video dan kita laporkan. Apapun kegiatan yang merusak dan semua aset DPP SAS semua dalam perlindungan Polri, maka kita laporkan, kita minta perlindungan hukum kepada mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bapak-bapak jangan khawatir, jangan juga merasa rendah diri, merasa diintimidasi. Mereka memang seperti itu, Pak. Memang karakternya seperti itu. Biasa namanya juara bertahan dengan juara penantang kan beda. Ya kan? Nah mereka itu karena nggak ada legalitas apapun, ya seperti itu. Kasak kusuk, main seperti itu, ya kita lihat aja. Dan kita akan pertaruhkan nama baik kita, ya kan? Atas ibaratnya dia membuang kotoran ke muka orang warga Semit Air, karena hanya DPP SAS keluarga Semit Air semuanya, itu ya kita dudukkan mereka pada tempat yang benar nih, bahwasanya kalau sampah ya sampah. Itu aja. Dan saya takut Pak Sekjen sudah atas sambutan dari saya minta berharap pada pengurus DPP SAS, pengurus Korwil, pengurus cabang tetap beraktivitas untuk persiapan pelaksanaan Mukes di Semit Air. Saya pikir warga Semit Air sudah rindu dengan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya untuk bisa datang pulang bersama seperti yang kita harapkan semua. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Sedikit pertanyaan. Karena tadi menyarankan kita bubar gitu, kita tinggalkan. Sementara di gembok di atas. Kalau nanti sore dia datang untuk membongkar, sementara kita nggak punya saksi di sini mana? Kalau dia bongkar, sekarang itu sudah posisi gedung kita ini di bawah pengawasan negara. Ya, tapi kita nggak punya saksi di sini. Karena itu, kalau kita bisa pasang video, di sini kan ada penjaganya. Siapa di sini? Ada nggak CCTV? Kita pasang. Ada, ya kan? Ya kita pasang aja, terus ada orang yang jaga. Kalau siapapun yang masuk di sini, bukan warga kita laporin. Iya kan? Yang penting ada CCTV. Jadi harus ada yang standby sini. Ada. Pasti nanti ada yang datang sini pakai dia tutup buka, dibongkar itu CCTV. Kalau saran saya CCTV tetap ada juga yang jaga. Siapapun yang itu, dia tetap ini. Ya kan? Nggak mungkin kita jaga 24. Pak Tanas, bagaimana orang lain disuruh masuk? Ya nggak ada masalah. Yang penting ada fotonya, ada. Tapi orang itu tidak kenal. Ya itu dia, makanya dia kita sebut maling. Itu saya kenal mana? Orang jadi kriminal gitu. Orang dibayar mereka. Kita laporin. Itu kriminal Pak. Bapak gembok rumah orang kriminal nggak? Bapak bongkar rumah orang. Masalahnya orang yang kita tidak kenal. Iya, orang tidak kenal ya maling dia. Jelas lebih berat. Lebih berat. Ya. Yang jelas kalau ada upaya pemaksaan, ya kan, baik dari kita maupun dari luar untuk membongkar itu dilakukan, itu namanya tindakan paksaan itu pengurusakan apa aset itu dia kena pasal itu. Jadi jadi jangan takut dan jangan bandir. Kalau boleh ditambahkan Pak, ya. Mau nanya nih, ini usulannya apa? Kalau sekarang kan kita masih ngumpul di sini. Selagi kita ngumpul sini, kita pasang CCTV di situ bagaimana? Saya kan selagi kita iya, silakan ada yang pasang. Ya, di luar gitu. Memang harusnya ada pasang CCTV di dalam, dia juga di luar. Jadi siapa yang masuk juga ketahuan. Selagi kita ada di sini kan? Ya, apalagi itu enak apa-apa. Ya kan? Apa-apa buat cuma 1-2 orang aja, teknisi aja suruh pasang. Ya kan? Yang penting kita sampaikan kepada yang nyewa di sini bahwasanya kita ada pasang CCTV. Biasanya mereka juga pasang. Jadi dia masuk pekarangan alamat rumah kita ini juga harus ada izin. Nggak bisa dia masuk di rumah lah. Biasa. Ada CCTV. Dia rusak CCTV aja ada hukumnya Pak. Ya kan? Nah kita tunggu, ya kan? Kita tunggu. Biasanya kan kalau orang kayak gitu kan panik ya, biarin aja. Pasti dia mengalahkan segala. Ya Pak ya. Ya, udah lagi Pak. Siapa? Ada lagi yang mau bertanya ke Pak Tanas? Ya pasti kita. Tapi mungkin ada yang bertanya nggak Pak Tanas siapa? Ada nggak yang bertanya? Hah? Tahu belum? Ini adalah abangnya Pak Indra Fahmi. Nah, kalau Indra Fahmi tahu ya, ini abang beliau. Jadi biar tahu kan, nanya nanti. Nah, kebetulan beliau adalah Dewan Pembina SAS kita.
beliau adalah Dewan Pembina yang terus mensupport, ya, mensupport, membimbing, mengarahkan bagaimana asas kita ini, ya. Oke, gitu ya Bapak ya. Soalnya Pak Dan, gitu ya. Masalah kita pulang kampung. Misal terjadi kita pulang kampung, otomatis di kampung kita dikunci atau digebok tuh gedung gimana masalah? Sebagai kelanjutan di situ. Itu mungkin bisa saya jawab. Jangankan menggembok, ini keterangan rumah saya, misalnya ada orang masuk tanpa pagar, saya nggak kasih izin dia masuk, saya bisa laporin dia. Tanpa pagar di rumah saya, dia bisa laporin. Tapi saya dengar kemarin di berita ya, ada saya langsung nggak ngomong ya. Tapi siapa yang akan dipolisikan itu maksudnya apa? Itu yang jadi masalah. Itu maka keluar kata-kata Facebook di sana tadi. Saya nggak terima itu. Jadi gini, saya jawab. Waktu mereka menyelenggarakan Pilpres 2021, ya, kita pun sudah berangkat. Kita pun bisa laporkan itu. Tapi kita nggak lakukan. Apa tuh? Kita masih berpikir ini masih bisa dikasih tahu dengan baik-baik. Mulai dari ketuanya udah kita kasih tahu ke depan apa yang terjadi. Jangan gugat, jangan ini karena secara hukumnya begini-begini. Kalau mau saya bilang gugat aja SK perpanjangan. Saya bilang betul. Gugat aja SK kami ini. SK yang kita 2022 ini. Nah sekarang dia berdalil bahwa mereka sudah punya SK. Apakah dengan SK yang mereka punya ini bisa semena-mena? Contoh, melarang orang untuk ini, melarang orang untuk memasuki itu, melarang orang untuk pakai tol. Tidak, Pak. Saya jawab satu ya. Yang bisa mengeksekusi putusan itu adalah penetapan dari ketua pengadilan. Contoh, kalau saya kalah pengadilan, saya punya hutang sama Pak. Ya, rumah saya disita. Putusan pengadilan mengatakan saya kalah. Maka saya pun ya untuk orang datang ke rumah saya yang menang lelang itu harus kalau saya nggak mau keluar dia minta lagi izin ke siapa kepada ketua pengadilan negeri di mana objek itu berada. Dia minta lagi permohonan Pak Ketua Pengadilan mau dieksekusi. Keluarlah penetapan. Berdasarkan surat penetapan itulah kita nanti Pak PP mengosongkan rumah saya. Kalau itu benar. Sepanjang itu nggak bisa. Itu ya, oke. Jadi sekarang itu mereka itu ngomong aja, pesuar aja kalau bapak-bapak. Ya nggak apa-apa. Tadi ada siapa orangnya lulung ya tadi ya? Si Evil tuh ya. Orangnya lulung apa? Orang kita apa? Orang lulung orang kita apa? Saya tahu Evil siapa? Pak Evil aja yang mengaku suara itu. Tadinya Ustaz Evil sama. Iya. Nanti saya sudah sampaikan Pak Ustaz, katanya kok belum nyata juga putusan sini. Saya bilang menurut keputusan Pak Tonda tidak ada pertemuan dengan Pak itu. Ya. Tadi juga saya coba tanya karena abang tadi siapa itu orang? Saya nggak mau bentrok dengan dia, tapi kalau dia mau ngajak apa saya gitu. Ya, gitu ya. Oke ya. Terima kasih banyak ya. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang atas saran dan semangatnya yang telah diberikan kepada kami. Cuman satu, mungkin kalau andaikan bisa ya Bang ya, kita di Indonesia ini kan udah tahu kan menjunjung tinggi azas musyawarah dan mufakat. Itu kita udah nggak bisa kita apain lagi Bang. Alangkah baiknya Bang, sepahit-pahit pun apapun yang kita terima saat sekarang ini, kalau kita bermusyawarah dan mufakat, kita kan udah punya kemauan kita apa ya semua. Kita ladenin aja dulu. Kita tahu dulu apa mau mereka, apa keinginan mereka. Daripada kita perang gerilya kayak begini terus Bang, dia keras kita keras, ujung temunya nggak bakalan ketemu nanti Bang. Ini mungkin kalau seandainya Abang setuju, perwakilannya dia datang tuh, oke. Kita nggak terima. Ya mungkin itu ya Bang. Kalau seandainya kita musyawarah dengan siapapun boleh. Boleh, ya, siap. Kan? Yang musyawarah itu adalah DPP SAS, bukan Ya. mereka. Dengan saya. siapa? Oh, saya Tonas. Ya, benar. Ya. Apa yang mau saya lanjutin? Saya nggak tahu.
Ya justru itu kita ini sama-sama orang kulit air. Ya, kalau orang kulit air, saya tanya dulu, Ya. Bapak siapa dulu, ngapain ketemu saya? Loh, saya ini ngobrol dengan Pak Samruji. Kalau ngobrol ya nanti aja di warungnya. Nah, Kalau DPP SAS, kita DPP SAS di bawah kepemimpinan Samruji tidak ada dialog dengan siapapun. Siap. Sudah selesai acara kami dan kami mau balik. Itu aja. ya. Kalau Anda mau bicara dengan siapapun, boleh Ya, saja, tapi saya pribadi mau- aja. Oke. Pribadi aja dari sini ya. Ya, ya. Hidup saya! Ketua Umum kalau bicara atas nama DPP SAS, nggak boleh pribadi. Ya. Kalau pribadi nanti di rumah aja jangan. Dan hari ini. Ya udah. Ya. Oke.